Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya sahwi itu artinya lupa. Secara istilah sujud yang dilaksanakan karena lupa tentang sesuatu. Akan tetapi sebenarnya sujud sahwi itu tidak dilakukan hanya karena lupa saja. Ya, ada beberapa sebab yang menyebabkan sujud sahwi. Ingat ya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya nanti dia melakukan sebab sahwi, kemudian dia tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah. Karena sekali lagi saya tekankan, sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Baik, sujud sahwi sebabnya ada 4. Yang pertama, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Maksudnya sesuatu itu ini ada pada bab waktu semester 1, kelas 1 semester 2 tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sesuatu itu jika dikerjakan dengan sengaja maka sholatnya batal. Tetapi jika dikerjakannya karena lupa maka sholatnya tidak batal. Contoh, makan sedikit. Sedikit ini ukurannya adalah sebesar yang di onde-onde itu loh, wijen. Nah, ukuran kecil itu adalah sebesar wijen. Kalau lebih dari biji wijen maka itu dianggap sudah besar. Kamu habis makan, tidak berkumur, atau berkumur tapi masih ada sisanya, terus kamu sholat. Tiba-tiba ketika membaca surat atau membaca doa apapun, nah sisa makanan yang di mulut, di gigi kamu itu kamu telan karena lupa. Nah setelah kamu telan, kamu ingat, loh kan memakan yang sedikit itu kan membatalkan puasa. Nah, ya, setelah makan kamu baru ingat kenapa saya makan. Maka nanti akhir sebelum salam sunnah sujud sahwi. Paham ya? Ini kalau kamu makannya tadi itu disengaja, sholatnya batal. Tapi makannya tadi itu karena lupa, maka sholatnya tidak batal dan sunnah sujud sahwi. Itu sebab yang pertama. Guys, kemudian yang kedua, ini mohon maaf ini tampilannya kurang menarik karena tidak ada laptop, cuma pakai HP. Yang kedua, meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Dalam sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Dikatakan sunnah ab'ad karena seakan-akan itu sudah seperti bagian dari sholat, seperti rukun sholat. Kalau sunnah hayat itu berarti ya selain itu ya, giling-giling ya. Ab'ad itu karena seakan-akan sudah seperti rukun, seperti bagian sholat. Yang pertama, duduk tasyahud awal atau doanya, berarti doa tasyahud awal, dan sholawat atas Nabi di dalamnya, artinya ketika tasyahud awal. Jadi 3 hal ini hukumnya sunnah ab'ad. Seandainya kamu duduk saja, kemudian tidak membaca doa, atau membaca doa tapi tidak pas duduk tasyahud awal, mbuh pas ruku', mbuh pas sujud, atau ketika duduk tasyahud awal kamu tidak membaca sholawat Nabi, maka sunnah sujud sahwi. Kalau nanti pas terakhir
kamu tidak sujud sahwi, salatnya gimana? Tetap sah. Ingat-ingat, karena sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Baik kamu meninggalkan ini karena sengaja ataupun lupa. Hukum sujud sahwi hukumnya tetap sunnah, kecuali satu, bagi seorang makmum yang mengikuti imamnya. Yang kedua, doa kunut. Membaca doanya, berdiri untuk doa kunut, dan sholawat atas Nabi, sholawat atas keluarga Nabi, dan juga para sahabat di dalamnya, itu hukumnya sunnah abad. Jika meninggalkan salah satu dari ini, maka sunnah sujud sahwi. Sama kayak tasawuf awal. Yang ketiga adalah sholawat Nabi, sholawat atas keluarga Nabi, Kalau dibaca itu keluarga itu biasanya wa ala ali, pakai hamzah bukan pakai ain. Ali itu artinya keluarga. Nah, kalau waktu tasawuf akhir tidak membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka sunnah sujud sahwi. Ingat ya, sunnah. Meskipun kamu tidak baca sengaja terus tidak sujud sahwi, ya tidak apa-apa, tidak masalah, sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga yaitu memindah rukun qauli bukan pada tempatnya. Qaul itu berarti rukun itu kan ada berapa kemarin? 4 ya. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, satunya rukun takriri kalau tidak salah. Lupa saya yang terakhir. Rukun qauli ini berarti rukun yang berupa bacaan. Jadi yang dibaca. Memindah rukun qauli, rukun yang berupa bacaan, bukan pada tempatnya. Misalnya seperti membaca surat Al-Fatihah ketika ruku. Fatihah kan waktunya kapan sebenarnya? Ketika berdiri kan, setelah takbiratul ihram. Lah kok kamu bacanya enggak pas takbiratul ihram, pas ruku atau pas duduk? Gimana? Salatnya apa sah? Sah. Tapi sunnah sujud sahwi. Atau membaca doa tasyahud akhir ketika sujud, maka sunnah sujud sahwi ya. Karena tasyahud akhir kan waktunya ketika duduk tasyahud akhir, bukan ketika sujud. Ya, ini sunnah sujud sahwi nanti sebelum salam. Akan tetapi ada 2 rukun qauli yang tidak boleh dipindah, yaitu takbiratul ihram dan juga tahiyat akhir. Ini tidak bisa dipindah. Lek takbiratul ihram dipindah gimana? Wong takbiratul ihram itu yang memulai sholat. Kalau belum takbiratul ihram kan berarti dia belum mulai sholat. Dan juga salam itu kan penutup sholat. Terus misalkan kalau salam ketika ruku, ya sholatnya selesai, tidak bisa dipindah. Ya, itu adalah yang ketiga, memindah rukun qauli bukan pada tempatnya, sholatnya tetap sah. Ya. Kemudian juga disamakan dengan membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-suratan itu bukan pas berdiri, maka sunnah sujud sahwi. Yang keempat mengerjakan rukun fi'li ya dengan kemungkinan adanya tambahan. Pi maksudnya mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan adanya tambahan. Misal ragu-ragu apakah sudah sujud atau belum, maka wajib sujud. Orang itu kan ragu apakah sudah sujud, misalkan sujud yang kedua ya, kan dalam
Sholat 1 rakaat sujudnya 2 kali. Misal, ragu, saya ini sujud yang pertama apa yang kedua? Saya ini sujud yang pertama yang kedua. Maka karena dia ragu, dia wajib sujud. Ya toh? Nah, di sini kan tadi di atas dikatakan dengan kemungkinan adanya tambahan. Jadi kan dia sangat mungkin dia sebenarnya sudah sujud yang kedua. Karena dia ragu, dia wajib sujud lagi. Maka pada hakikatnya dia sujud yang ketiga, ya toh? Nah, tapi karena ragu, yang ketiga ya tidak dianggap. Yang dianggap seakan-akan dia sujud hanya 2 kali, meskipun kenyataannya dia sujud 3 kali. Makanya kata-katanya mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan adanya tambahan. Kemungkinan adanya tambahan. Mungkin memang pas 2, mungkin dia lebih dari 2. Ini kalau dalam sujud, ya. Maka dia sebelum salam sunnah sujud sahwi. Terus paham ya? Terus ada beberapa permasalahan. Kalau ragu tentang rokaat, gimana? Nah, ini yang sering terjadi. Ragu bilangan rokaat. Maka ketika ragu tentang jumlah bilangan rokaat, maka harus mengambil yang lebih sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit ini yang pasti benar. Dan yang lebih banyak belum tentu benar. Misalnya dalam sholat yang 4 rakaat, dia ragu, saya ini sudah 4 rakaat yang keempat atau baru yang ketiga. Maka dia wajib mengambil yang sedikit. Berapa? 3. Terus tambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam sunnah sujud sahwi. Ini kan seperti yang kasusnya seperti yang keempat, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan adanya tambahan. Jadi meskipun kenyataannya dia sholatnya sudah mendapat 4 rakaat, tapi karena ragu, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Berarti kenyataannya, ya asli nih, dia sholatnya 5 rakaat, tapi karena ragu, sholatnya dianggap 4 rakaat. Ya, kemudian nanti sunnah sujud sahwi. Paham, Rek? Nah, ini kalau dia ragu dan tidak ingat sama sekali sudah. Pokoknya ragu dan tidak muncul keyakinan setelahnya. Akan tetapi kalau ragu, ya, ragu sholat 3 atau 4. Kemudian diingat-ingat, dieling-eling, diingat-ingat, akhirnya keraguannya hilang. Terus dia yakin. Gimana? Kalau keraguannya itu hilang sebelum salam, terus dia sudah mengerjakan yang diragukan, maka dia sunnah sujud sahwi. Contohnya, ragu pada bilangan rakaat, apakah 4 rakaat atau 3 rakaat. Nah, maka dia wajib mengerjakan rakaat yang keempat menurut dia. Kemudian setelah mengerjakan rakaat yang keempat, ternyata dia ingat, oh ternyata ini yang kelima. Nah, ketika tasyahud akhir dia ingat, maka dia sunnah sujud sahwi. Terus apabila keraguannya itu hilang, ya, sebelum melakukan
sebelum melaksanakan tambahannya rakaat yang keempat, maka tidak perlu sujud karena ragunya sudah hilang sebelum melaksanakan yang diragukan. Jadi intinya lek ragunya hilang setelah melakukan yang diragukan, yang tambahannya tadi, maka sunah sujud sahwi. Tapi kalau ragunya hilang sebelum melaksanakan tambahan, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Paham, Rek? Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan di grup. Mungkin ada satu lagi permasalahan. Kadang orang itu sering ketika sholat 4 rakaat terutama ya, rakaat yang kedua ya, yang biasanya tasyahud awal ya kan, dia langsung berdiri. Itu gimana hukumnya? Nah, kalau dia berdiri sampai tegak ya, sampai tegak atau sejajar habis sujud kan, seharusnya habis sujud kan duduk tasyahud awal. Dia lupa, dia langsung berdiri. Nah, kalau berdirinya dia itu, bangkitnya dia itu setara dengan ruku atau di atasnya ruku atau bahkan sampai berdiri dengan tegak, maka tidak boleh kembali duduk. Kalau kembali duduk, maka sholatnya tidak sah. Tetapi bagi yang tidak tahu, dimakfu. Sekarang kalian tahu, lek wis lali duduk tasyahud awal, teruskan. Kenapa? Karena berdiri ini hukumnya wajib, ya toh. Berdiri itu hukumnya wajib, sedangkan rukun sholat, sedangkan duduk tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Meninggalkan perkara yang wajib untuk perkara yang sunnah membatalkan sholat. Kemudian kalau berdirinya itu belum sampai batasan ruku, terus ingat, kan sekarang tahiyat awal, terus dia duduk, nah, maka sholatnya tetap sah. Dan untuk yang kedua ini tidak disunahkan sujud sahwi. Begitu juga kadang yang sering lupa ketika doa kunut ya. Lupa waktu doa kunut langsung sujud. Jangan kembali berdiri untuk doa kunut. Sholatnya batal. Kenapa? Meninggalkan yang wajib yaitu sujud untuk perkara yang sunnah yaitu doa kunut. Sholatnya batal. Ya teruskan saja sholatnya. Nanti terakhir sunnah sujud sahwi. Paham ya? Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan biar videonya tidak kelamaan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.